dibentuknya tim KRIS DPC Kecamatan Sail. Ketua Umum DPP Tim KRIS Ismar Endang beserta rombongan seperti Amir Endang, Sekretaris Umum, Raspita, Sekretaris 1, dan Vicky Mahmuda dari Milenial, Kamis 15 Desember 2022 mengunjungi pertemuan di rumah Afrizal dalam rangka dibentuknya Tim KRIS DPC Kecamatan Sail. Acara dibuka oleh Amir Endang, Sekretaris Umum, kemudian dilanjutkan oleh Afrizal selaku tuan rumah dan ketua terpilih Tim KRIS DPC Kecamatan Sail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Kumpulan Elemen Riau Kesam Serdal, Ketua Umum DPP KRIS Riau, yang kami hormati Ketua terpilih Kecamatan Sail, dan kami dan seluruh sahabat-sahabat kami yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Terutama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin yang jualah kita dapat bertemu di rumah ini dalam satu rangkaian acara pembentukan DPC KRIS Kecamatan Sail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kelulusan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama dikirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita jadwalkan pada malam hari ini, kita bersama-sama DPP KRIS dan kepengurusan DPC KRIS Kecamatan Sail, insyaallah ini kecamatan yang ke-10 yang telah terbentuk, dan alhamdulillah kami melihat ini semuanya begitu kompak dan semangat untuk menuju Riau yang gemilang, cemerlang, dan terbilang di bawah insyaallah Dr. Haji Hamdul MM. Oleh karena itu, tanpa perpanjang kata, kita minta dulu kata sambutan dari Ketua Kecamatan Sail terpilih, Pak Koje, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPP Pusat dan Ketua LPM Sail, Bapak RT 1, dan pemuda-pemuda yang hadir pada malam hari ini. Dan kami berharap bergabung di tim KRIS ini ingin untuk memajukan pasangan kita Pak Samsurijal ya, untuk menuju Riau 1. Dan kami dari DPC Sail siap mendukung penuh. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sama-sama kita dengar tadi sepatah daripada Ketua DPC KRIS Sail. Insyaallah semangat kita bersama, Allah memberi perkuat satu rahim kita di saat ini dan akan datang. Kembali corong mikrofon kepada Ketua Umum DPC KRIS Ismar Endang. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk, karena sudah saya tunggu di sebelah sana, saya izin pamit dulu sebentar saja, saya bergabung kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang kami hormati tentunya Bapak Afrizal selaku tuan rumah, serta yang kami hormati mungkin Bapak RW, Ketua RT 1, 2, 3, dan 4, serta yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, cerdik pandai yang berhadir pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebelum kami menyampaikan beberapa hal untuk sama-sama kita ketahui,
Izinkan kami menyampaikan salam. Sewaktu kami dalam perjalanan tadi, kami ditelepon oleh Bapak Syamsurijal. Dan saya sekaligus menyampaikan bahwasanya pada malam hari ini akan melanjutkan untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang dari 15 kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru, yang pada malam hari ini, malam yang ke-10, kami melaksanakan pembentukan tepatnya di Kecamatan Sail. Dalam pembicaraan tersebut kami sampaikan bahwasanya pengurus yang berada di Kecamatan Sail ini, kalau bahasa Melayunya suku sakat namanya, kaum kerabat, keluarga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi izinkan Pak Syamsurijal, mudah-mudahan pertemuan kalian malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya perlu kami sampaikan juga mungkin kepada Bapak yang berhadir pada malam ini yang kami hormati, yang mana Dewan Pimpinan Pusat yang berdomisili di Kota Pekanbaru ini terdiri daripada 108 pengurus. 108 pengurus. Yang barang tentu pada malam hari ini yang hadir hanya beberapa orang. Yang pertama saya sendiri, saya perkenalkan, saya selaku Ketua Umum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pertanyaan ini dilontarkan kepada kami, kapankah lahirnya keris ini? Nah, sewaktu itu belum bernama. Mulai mengumpulkan janin ibarat dalam kandungan. Waktu pelaksanaan halal bihalal, di rumah Bapak Haji Syamsurijal, di situ Pak Syamsurijal memberikan sepatah kata kepada seluruh tokoh masyarakat Riau, baik dari provinsi maupun di tingkat kabupaten. Hadir juga di saat itu Bapak Salih Yazid. Banyak tokoh Riau yang hadir dalam pelaksanaan halal bihalal tersebut. Beliau menyampaikan bahwasanya dalam pemilihan kepala daerah tepatnya pada tahun 2024 nanti, beliau insya Allah akan ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Riau 1. Nah, dia akan maju. Apakah landasan beliau untuk maju selaku calon gubernur Riau? Beliau ini sama-sama kita ketahui, selain daripada anggota DPR RI Komisi 2, beliau ini adalah sekarang selaku Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dengan dasar daripada beliau ini selaku Ketua DPW, maka beliau memberanikan diri, beliau akan maju selaku Gubernur Riau. Di saat beliau menyampaikan pengarahan tersebut, ada salah seorang yang hadir itu memberikan pertanyaan, kalau boleh Pak Syamsurijal kami mau bertanya, siapakah kira-kira pasangan beliau, pasangan Pak Syamsurijal untuk maju selaku Gubernur Riau di tahun 2024. Maka di saat itu beliau tidak menyampaikan siapa pasangan beliau. Tetapi waktu pelaksanaan acara halal bihalal tersebut, hadir salah seorang tokoh wanita Riau, yakni Ibu Septina. Tetapi di saat itu beliau tidak menyampaikan bahwasanya beliau ini berpasangan dengan Ibu Septina, tidak. 2 hari kemudian, waktu wawancara antara Pak Syamsurijal dengan media Azam, di situ beliau menyampaikan untuk bisa mendampingi beliau menjadi wakil gubernur itu harus ada
5 persyaratan baru bisa untuk mendampingi beliau. Disampaikannya persyaratan yang 5 ini, rukun yang 5 ini semuanya ada di Ibu Septina. Jadi 5 yang dia sampaikan itu, 5 rukun itu ada di Ibu Septina. Tapi alhamdulillah sampai pada hari ini peta politik belum, masih tetap, tetapi untuk sama-sama kita ketahui bisa-bisa saja perubahan itu last minute pun kadang-kadang berubah. Berubah last minute. Jadi Bapak saudara yang kami hormati, setelah pelaksanaan halal bihalal tersebut, maka dari seluruh yang hadir itu merasa terpanggil bagaimana Riau ini di tahun 2024 nanti akan ada sedikit perubahan sama dengan kita sekarang ini hadir. Di samping mungkin Pak Sam yang telah sama-sama kita kenal, kita mau Riau ke depan ini ada perubahan. Bukan kita mengatakan bahwasanya sekarang ayahanda kita, Pak Gub kita ini tidak berjalan, tetapi kita ingin ada perubahan. Maka dari itu kita yang hadir pada malam hari ini dengan ikhlas dan sukarela mungkin meninggalkan aktivitas lain, kerja yang lain demi untuk bersama-sama melaksanakan perubahan di 2024. Bahwasanya pada tanggal 20 Februari tahun 2023 yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, bahwasanya Gubernur Riau Bapak Samsuar adalah seperti masyarakat biasa saja. Karena pada tanggal 20 Februari 2023 akan terjadi PJ. Menyangkut dengan hak daripada Pak Gubernur itu sudah diselesaikan sampai kepada tahun 2024. Dan berikutnya perlu juga kami sampaikan, saling mengingatkan kepada kita bersama bahwasanya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Jadi legislatif bersama dengan presiden serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Timbul pertanyaan lagi, apakah Pak Dr. Haji Samsudijal SEMM beliau bakal maju ke Senayan 1? Jawabannya adalah benar. Beliau bakal maju kembali menjadi anggota DPR RI. Beliau maju. Setelah nanti Allah berkehendak dia duduk menjadi anggota DPR RI, maka berselang waktu 3 bulan, maka anggota DPR RI beliau itu akan dilaksanakan PAW. Siapakah PAW-nya? Tentunya dari kader P3 yang mungkin kita tidak tahu karena ini adalah politik. Maka beliau akan PAW, beliau akan maju menjadi calon Riau 1. Riau 1. Untuk sama-sama kita ketahui bahwasanya Partai Persatuan Pembangunan di parlemen sampai pada hari ini masih mendapat 4 kursi. Sementara bisa untuk berkompetisi di Riau 1 harus mencukupi dengan 13 kursi. 13 kursi ini masih banyak, kurang lebih sekitar 9 kursi lagi ya. 9 kursi. Maka hasil kesepakatan, maka terjadilah KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, P3, Golkar dan PAN. Ini P3, Golkar dan PAN insya Allah akan melaksanakan acara temu kadir dengan menghadirkan 7.000 di gelanggang pemuda di Jalan Sudirman.
Jadi Bapak-Bapak, saudara yang kami hormati, yang kami banggakan, mungkin saya tidak akan jelaskan siapa itu Bapak Dr. Haji Syamsudjal SEMM. Karena kita sebelum kita hadir di sini untuk bergabung di dalam kepengurusan, kita sudah tahu siapa. Kalau orang berasal dari pesisir, kalau berdasar dari pesisir, Meranti, Dumai, Bengkalis, Pulalawan, Siak, nah, itu adalah pesisir. Sudah tahu. Kalau untuk mungkin di daratan hanya sebagian yang mengetahui. Kenapa demikian? Di pesisir itu 2 kali Pak Syamsudjal memimpin selaku Bupati Bengkalis. 2 kali periode. Alhamdulillah sama-sama kita ketahui sampai pada hari ini dari mungkin sekian banyak bupati ataupun kepala daerah yang lain, ujung-ujungnya pasti berurusan dengan hukum, berurusan dengan KPK, masuk ke penjara. Tapi alhamdulillah bukan kita membanggakan jagoan kita, bukan karena paman kita, saudaranya. Ini fakta yang berbicara, beliau tidak pernah terjerat hukum. Dan berikutnya juga, beliau ini dulu pernah menjabat menjadi PJ Wali Kota. Pernah PJ Wali Kota. Dan berikutnya beliau pernah menjadi Ketua Umum KONI Riau. Alhamdulillah terjadi stadion utama yang berada di sana. Itu adalah beliau. Alhamdulillah untuk di Bengkalis itu sebagai mungkin satu kabupaten yang menjadi percontohan. Maka dari itu kami merasa terpanggil waktu acara halal bihalal tersebut. Ada tokoh Riau yang ramai, berselang 2 hari, kurang lebih sekitar 60 orang, kami melaksanakan musyawarah di kantor Lembaga Adat Melayu Riau di Jalan Ponegoro waktu itu. Mengapa? Merasa terpanggil, harus Riau ini ke depan harus ada perubahan. Di saat pemilihan tersebut, dengan beberapa calon, maka secara zahiriahnya teman-teman yang pro kepada saya, secara zahiriah kawan-kawan yang pro kepada saya menunjuk saya selaku ketua umum, tetapi secara batinnya hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpilihlah saya selaku ketua umum. Karena ini bukan jabatan, ini adalah amanah yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini sudah 10 kecamatan. Mungkin kepada Bapak belum kenal, saya kenalkan Kak diri saya sendiri. Saya ini jabatan di KRIS satu ketua umum. Jadi nama saya Pak Ismar Endang. Ismar Endang AM. AM itu asli Meranti. Ya, asli Meranti. Ini AM ini yang membuat daripada mungkin S2 atau S3, AM ini sedikit. Saya pernah tes di Malaysia. Dari 45 calon Dewan Presiden Dewan Perdagangan Asia, Indonesia kebetulan saya 45 orang tes. Di nama saya itu AM, asli Selat Panjang. Alhamdulillah sampai sekarang saya memimpin Dewan Perdagangan Industri ASEAN. AM itu dari asli Meranti karena didulukan Melayu ya. Tapi kita bukan berpuak-puak, Pak yang jelas dari manapun mereka berada, mau dari Sumatera Barat itu Melayu, terus Melayu, semuanya Melayu. Jadi itu. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bacakan pelindung 1 DPP KRIS Provinsi Riau. Kemudian yang kedua DPD KRIS Kota Pekanbaru. Penasehat 1 Haji Eri Topo Waluyo. Mana Pak? Pak Eri? Oh lagi. Pak Eri Waluyo ya? Iya, enggak apa-apa ya. Kita lanjutkan ya.
Kemudian ini perkenalan aja Pak, enggak apa-apa nih. Kemudian yang kedua Bapak Bambang Hermawan. Pak Bambang masih tidak? Iya ya. Penasihat. Kemudian Dewan Pengurus Harian Ketua Pak Aprizal hadir. Kemudian Sekretaris Yulianda. Yulianda nih Bapak Ibu nih masih keluarga saya nih. Kebetulan baru bertemu dari adik. Kemudian Bendahara Ian Antoni. Ya, masih ada ya? Iya. Pak RT, Pak RT, Pak. Kemudian bidang sosialisasi 1 Regi Agustin Merdekawati. Ya. Merdekawati. Kemudian Dea Monica hadir ya. Yang ketiga sudah nikah. Belum. Yang ketiga Restu Suryadinata. Oh iya. Kemudian yang keempat Johan Purnama. Ada ya? Oh, ada semua. Iya. Selanjutnya bidang humas atau dokumentasi 1 Noperiza Saputra di perjalanan. Iya. Yang kedua Heni Subarja ya. Ayo, hadir. Bidang kampanye Ajiriani. Oh ya, Ibu ya. Ibu Ajiriani. Ibu Ajan ya? Enggak. Belum. Calon ya Bu ya. Yang kedua Mary Hartati. Ibu Pak Ketua ya. Pak Ketua. Kemudian bidang logistik Irwanto. Oh iya, mudah, anak muda. Selanjutnya Teguh Prayitno. Oh iya, Pak. Oh ya, Dewan Pembina tadi, yang 2 tadi ya. Pak, iya Pak Haji tadi, Pak Haji ada tuh. Sebelum serah terima nanti Pak Ibu ya, sebelum terima ini anggota ini nanti diserahkan ke DPP ke kami, kemudian insya Allah akan di SK kan nanti oleh Bapak Dr. Samsudjan. Untuk itu kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, kami kasih waktu lebih kurang 10 menit ya Bapak Ibu ya, untuk menanyakan dan kami persilakan. Silakan Pak Ibu tanyakan. Monekri sudah tadi, ya silakan. Tim sukses kampanye, mau tahu yang ditanyakan? Silakan Bu. Ya. Sekretaris. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya nih Pak, mungkin kalau nak kenal nak sayang kan patah. Iya. Ini menanyakan topoksinya apa ini Pak, itu yang utama dulu. Topoksinya dulu. Ini apakah relawan ya Pak tibanya ya? Nah, terus sekretariatnya di mana kalau DPP ini Pak? Mungkin itu aja yang saya tanya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan ke kami. Tadi benar, pertanyaan pertama itu masalah tupoksi. Yang kedua, mungkin saya agak terlambat tadi. Bukan terlambat, ngobrol di situ tadi. Asik, akhirnya nggak kesini-sini. Ingin tahu ini latar belakang didirikannya forum ini gitu. Ya, apa namanya? Kris. Nah, itu latar belakangnya apa? Supaya kita jelas ke depan kita ini mau ngapain nih, targetnya apa nih. Itu yang penting kita tahu, supaya kita jangan sampai salah jalan. Jadi kita tetap jalan di jalurnya. Tentu ujungnya adalah target yang mau kita capai. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tidak ada dua ini tanya dijawab. Silakan kami persilakan kepada ketum untuk menjawab Pertanyaan penasihat kita tadi, apa latar belakang terbentuknya daripada kris ini? Sebetulnya di awal daripada pembicaraan saya tadi, kalau berandai-andai Allah tadi mengizinkan, merestui penasehat kita duduk di sini, insya Allah pertanyaan itu tidak akan ada. Tetapi karena terlambat hadir, mau tidak mau, suka tidak suka, saya ulangi kembali. Ya. Latar belakang lahirnya kris ini seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, Riau di tahun 2024 itu harus ada sedikit perubahan. Ini yang latar belakang. Maka merasa terpanggil kita ini untuk mendudukkan Bapak Samsurijal. Ini salah satu tokoh Riau yang sampai saat hari ini bukan kita mengecil-ngecilkan kita selaku pemuda masyarakat yang berada di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Riau ini kebanyakan penokoh, tokoh kurang penokoh. Jadi disinilah alhamdulillah hasil pemantauan kita, Pak Dr. Haji Samsurijal SE ini, MND, beliau ini adalah salah satu tokoh yang tidak bermasalah dengan hukum, tidak bermasalah dengan hal-hal yang lain. Inilah kita merasa terpanggil untuk itu. Jadi itu Pak, jadi kalau kurang puas nanti pertanyaan ini kita ulangi lagi nanti di saat kita mengadakan pertemuan, di saat akan melaksanakan acara pelantikan. Dan yang berikutnya, di manakah, dari bawah, di manakah sekretariat daripada kumpulan elemen Riau ikut Samsurijal dengan singkatan KRIS? Jawabannya dua tempatnya Pak. Tapi ini bersifat sementara. Yang pertama di kantor Persatuan Pembela Masyarakat Melayu Riau, itu nomor 2 di Jalan Kelapa Sawit. Itu sementara. Karena sekarang ini kan kita hanya sebatas untuk mensosialisasikan, karena kita membentuk dulu Pak, membuat fondasi dulu. Nanti sudah di siap yang 15 ini, baru di SK-kan, baru dilaksanakan pelantikan. Itu sementara. Dan yang kedua di samping rumah Bapak Haji Samsurijal di Jalan Bambu Kuning. Itu. Jadi untuk sampai di tanggal 14 Februari tahun 2024 kita hanya bersifat sekretariat. Setelah dia duduk kembali nanti baru kita akan bikin yang permanen bertempat di Jalan Sudirman. Jadi Bapak-bapak, saudara yang kami hormati, banyak yang menyampaikan, mungkin kita semua ini pernah jadi tim ses Pak ya, pernah ikut pemilu pun udah banyak kali kita nih. Setelah itu kita bercerita, saya kemarin ketua tim sukses untuk menunjuk beliau, tapi setelah beliau duduk, alhamdulillah semua lupa, semua hilang, semua begini. Ini apa penyebabnya Pak? Kata Bro Ripato 5, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Tak mungkin Pak, sebanyak ini umat ini kita yang dilayani oleh yang duduk tadi, tak mungkin. Tetapi untuk sama-sama kita ketahui, SK KRIS ini hanya sebatas ditandatangani oleh Pak Samsurijal yang tidak punya BH, maaf Bu ya, BH, Badan Hukum, tidak. Tetapi bila mana Allah berkehendak nanti dia duduk kembali menjadi Senayan 1, maju dia ke Riau 1, maka KRIS ini akan saya legalkan menjadi badan hukum. Namanya bukan KRIS lagi Pak, tetapi adalah LARIS, Laskar Riau Ikut Samsurijal. Laskar itu adalah pejuang. Siapakah pejuangnya? Salah satunya kita yang ada di sini. Inilah pejuang-pejuang yang mendudukkan Pak Samsurijal selaku gubernur. Ini kita legalkan secara hukumnya. Nanti ada SK, datang Ibu
sana. Oh, ini dia. Jadi kita berkesinambungan. Inilah yang rencana kita, sehingga saya pun tak mau ini ketum DPP ini begini, oh samu betul. Tak mau, saya tak mau begitu. Nah, ini Bapak saudara yang kami hormati. Jadi itu merasa terpanggil ke depannya, target kita itulah untuk menjadikan Pak Samsul Rijal menjadi gubernur beliau. Dan yang berikutnya Poksi tadi Pak. Nah, jadi yang namanya organisasi kita ini sekarang ini disebutkan relawan, oke. Disebutkan pejuang, oke, apalah namanya nih, ini kan gitu. Nah, yang jelas kumpulan elemen ikut Samsul Rijal ini hanya semata-mata bagaimana untuk mengantarkan Pak Samsul Rijal di Senayan 1 dan untuk menjadi Riau 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua DPC Kota Sail menyerahkan struktur organisasi urusan di tingkat kecamatan kepada Datuk Ismar Endang. Saya terima susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kumpulan Elemen Riau Ikut Samsul Rijal. Insya Allah kami dari DPP berjanji bila mana 15 kecamatan ini telah terbentuk, maka kami akan mengeluarkan SK yang ditandatangani oleh Bapak Samsul Rijal dan nanti di dalam acara pelantikan secara bersama. Hidup Samsul Rijal. Samsul Rijal. Pak Ketua, di sini ada sedikit buah tangan ini yang berasal dari Dewan mungkin saya pun tak tahu ini. Dan berikutnya ada kalender ini untuk kita sampaikan kepada keluarga kita yang paling tidak bermanfaat bagi keluarga kita melihat tanggal, tahu tanggal bermanfaat berikutnya sudah daripada dia tidak dapat. Kami ingin menangkan mutlak untuk pasangan untuk Pak Samsul Rijal untuk menuju Riau 1. DPC Sail mengucapkan selamat kami bergabung kepada DPP pusat ya, dan kami ucapkan terima kasih atas diberi kepercayaan kepada kami. Samsul Rijal. Yes. Samsul Rijal. Yes. Samsul Rijal. Yes. Ya, terima kasih. Ya. Tangan loh. Tangan deh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari DPP Kris mengucapkan banyak ribuan terima kasih, yang mana pada malam hari ini telah terbentuk lagi satu DPP di Kecamatan Sail. Harapan kita semua selaku pengurus, mudah-mudahan dengan terbentuknya DPP Kris Kecamatan Sail ini, opini masyarakat ke depannya untuk menjadi Riau perubahan daripada yang dulunya dan mendudukan Bapak Haji Samsul Rijal selaku Gubernur Riau. Amin. Samsul Rijal. Yes. Samsul Rijal. Yes. Samsul Rijal. Yes. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala marrahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada malam yang penuh berkah dan rahmat-Mu ya Allah, kami menundukkan kepala, menadahkan tangan ke hadirat-Mu ya Allah. Pertemuan pada malam hari ini dalam rangka pembentukan pengurus di PK Kris Kecamatan Sail ya Allah. Hendaknya Allah pengurus ini ya Allah, pengurus yang istiqomah dan amanah ya Allah. Kalaupun ada perbedaan warna di dalam pemilihan 2024 nanti ya Allah, ini adalah perubahan yang berasal dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami menundukkan kepala pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau ampunkan ya Allah segala dosa kedua orang ibu bapak kami ya Allah. Dosa yang disengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang mungkin pada selama ini ya Allah menghambat daripada perjalanan kami ya Allah untuk mencapai tentang keberhasilan ya Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah agar semua ini terlepas dari azab-Mu ya Allah. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takabbal ya.